Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran Sejarah Peminatan di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 10 semester 2, saya akan membahas mengenai kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam. Silakan disimak videonya. Baik warga belajar semuanya, mengenai kerajaan-kerajaan Islam ya, pada akhir abad ke-16 Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddha sebagai umat yang dominan pada kehidupan masyarakat di Jawa dan Sumatera saat itu. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Agama Islam membawa banyak sekali pengaruh dan perubahan bagi masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Kedatangannya yang melalui berbagai saluran Islamisasi membuat agama Islam dengan mudah diterima dan dianut oleh para penguasa di daerah-daerah. Nah, akibatnya rakyat yang berada di wilayah kekuasaan mengikuti kepercayaan rajanya. Nah, di sini kita akan membahas kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang terdapat di Indonesia di antaranya. Silahkan disimak. Kerajaan Islam yang pertama yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai. Nah, letak geografis Kerajaan Samudra Pasai yaitu kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak Islam merupakan Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di antara utara Aceh dan muara Sungai Pasangan atau Pasai. Pada muara sungai tersebut terdapat dua kota yaitu Samudra agak jauh dari laut dan Pasai yang merupakan kota di pesisir pantai. Nah, yang kedua ada sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah yang dapat dipakai untuk mempelajari sejarah Samudra Pasai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada inskripsi atau tulisan pada nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, dari berita-berita asing dari Marco Polo dan Ibnu Battuta. Dan yang ketiga dari Kronika Raja Pasai. Nah, untuk kehidupan masyarakat Samudra Pasai, yang pertama pada aspek politik, yaitu Kerajaan Pasai dibangun oleh Marah Silu dan dia berhasil mempersatukan Samudra dan juga Pasai. Marah Milu memeluk agama Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Makkah pada tahun 1285. Marah Silu kemudian dinobatkan menjadi Sultan dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh wafat pada tahun 1297. Jabatan Sultan kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Sultan Malik At-Tahir. Sultan Malik At-Tahir memiliki dua orang putra yaitu Mahmud dan Malik Al-Mansur. Nah, kedua orang putranya itulah yang kemudian mewarisi tahta kerajaan dan kemudian ibu kota kerajaan dimindahkan ke Lok Sumawe. Samudra Pasai telah menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Delhi, India. Nah, hal itu membuat tersebut dibuktikan ketika Muhammad Tuglung dari India pada tahun 1345 mengirimkan utusannya Ibnu Batutah ke Cina. Lalu ia singgah terlebih dahulu di Samudra Pasai. Sekembalinya dari Cina pada tahun 1346, Ibnu Battuta singgah lagi di Samudra Pasai dan diterima dengan baik oleh Sultan Ahmad. Yang kedua ada kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Kerajaan Samudra Pasai. Nah, dikarenakan letaknya yang sangat strategis, Samudra Pasai berkembang dengan cepat menjadi pusat perdagangan dengan pusat studi Islam yang ramai. Banyak pedagang dari berbagai daerah seperti Benggala, Gujarat, Arab, dan Cina yang berdatangan di Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah mendapat serangan dari Majapahit yang ingin menyatukan Nusantara. Setelah Majapahit meyakini adanya hubungan antara Samudra Pasai dengan Kesultanan Delhi di India, pada tahun 1349 Samudra Pasai diserang dan mengalami kehancuran. Kerajaan Islam yang kedua yaitu ada Kerajaan Malaka. Nah, letak Kerajaan Malaka sangat strategis yaitu berada di Semenanjung Malaya dengan ibu kotanya di Malaka. Letak yang sangat strategis itu berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan pemerintahan, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Kerajaan Malaka merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kehidupan politik Kerajaan Malaka yaitu raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Malaka adalah Iskandar Shah.
Nama Iskandar Shah merupakan nama Islam yang diperoleh setelah masuk Islam. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka berkembang sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar yang disegani di Asia Tenggara. Nah, wilayah kekuasaan Malaka lalu diperluas hingga mencapai wilayah Semenanjung Malaka. Perkembangan politik Kerajaan Malaka mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Shah. Banyak daerah taklukan Kerajaan Malaka yang melepaskan diri. Perang dan pemberontakan banyak terjadi di kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Malaka. Nah, Kerajaan Malaka semakin melemah pada saat Sultan Mahmud Shah memerintah. Daerah kekuasaannya eh, meliputi sebagian kecil Semenanjung Malaya, hingga pada akhirnya bangsa Portugis berhasil menduduki Malaka pada tahun 1511 dan mengakhiri kekuasaan di Malaka. Yang selanjutnya ada kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Malaka. Untuk kehidupan ekonomi masyarakat Malaka itu bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Masyarakat Malaka dapat disebut sebagai masyarakat maritim. Masyarakat banyak berprofesi sebagai pedagang dan juga nelayan. Sebagai masyarakat yang hidup dalam dunia maritim, hubungan sosial masyarakat dengan sangat terbatas ya, bahkan di antara mereka cenderung mengarah ke sifat-sifat individualisme. Oleh karena itu, hubungan sosial masyarakat maritim sangat jauh berbeda dengan masyarakat agraris. Kehidupan sosial masyarakat Malaka juga sudah diatur dengan sistem undang-undang yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Malaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kebudayaan masyarakat Malaka dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan agama Islam. Nah, agama yang dianut adalah agama Islam yang dijadikan sebagai agama negara. Yang ketiga ada Kerajaan Aceh. Secara geografis, letak dan kedudukan Kerajaan Aceh sangat strategis di sekitar Selat Malaka. Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Aktivitas pelayaran dan perdagangan melalui bandar-bandar perdagangan sehingga Kerajaan Aceh itu mempunyai perkembangan kehidupan dalam segala bidang. Sultan pertama yang memerintah sekaligus pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Kerajaan Aceh mencapai pada masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pengganti dari Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Iskandar Thani. Masa pemerintahannya tidak lama dikarenakan ia tidak memiliki kepribadian dan kecakapan yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda. Nah, Kerajaan Aceh terus mengalami kemunduran dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama yaitu Kerajaan Aceh mengalami kekalahan dengan perang melawan Portugis di Malaka. Yang kedua, tidak adanya tokoh yang cakap yang memerintah Aceh sepeninggal Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, daerah-daerah taklukan yang jauh dari pemerintahan pusat mulai melepaskan diri dari pengaruh Aceh seperti Johor, Perak, Pahang, Minangkabau, dan juga Siak. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Kerajaan Aceh. Dilihat dari segi kehidupan sosial, kemakmuran rakyat semakin meningkat sehingga menyebabkan berkembangnya sistem feodalisme. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaannya dalam pemerintahan sipil disebut dengan golongan teku. Persaingan kedua golongan itu mengakibatkan lemahnya kedudukan di Aceh. Di samping itu, kehidupan sosial dalam masyarakat Aceh lebih banyak didasarkan pada ajaran agama Islam. Aceh juga mengalami kemajuan dalam bidang sosial budaya. Hal ini terlihat dengan disusunnya suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut dengan Adat Makuta Alam. Sastra dan filsafat di Aceh juga mengalami kemajuan dan pada masa itu muncul nama Hamzah Fansuri, seorang ulama besar yang mengajarkan ilmu tasawuf dan mengarang buku tentang filsafat agama Islam dan syair keagamaan. Ajarannya diteruskan dan disebarkan oleh muridnya yaitu Syamsuddin. Yang keempat ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak berkembang dari sebuah daerah yang bernama Bintaro yang merupakan daerah bawahan dari Majapahit. Kekuasaan pemerintahannya diberikan kepada Raden Patah, salah seorang keturunan Raja Brawijaya V yang merupakan Raja Majapahit, dan ibunya menganut Islam serta berasal dari Jepang.
Raja pertama dan pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah pada tahun 1500 sampai 1518. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Pada masa pemerintahannya, dibangun Masjid Agung Demak yang pembangunannya dibantu oleh para wali dan sunan. Pengganti dari Raden Patah adalah Fatih Unus yang memerintah dari tahun 1518. Namun, pemerintahan Fatih Unus itu tidak begitu lama. Eh, Namun namanya cukup dikenal panglima perang yang memimpin pasukan Demak menyerang Portugis. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Kehidupan sosial masyarakat Demak jauh berbeda dengan kehidupan sosial pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa kekuasaan Kerajaan Demak, kehidupan sosial masyarakatnya diatur sesuai ajaran Islam. Namun, masih ada masyarakat yang menjalankan tradisi lama. Dengan demikian, muncullah kehidupan sosial masyarakat yang merupakan perbantuan antara agama Islam dengan tradisi Hindu-Buddha. Kehidupan perekonomian Kerajaan Demak berkembang pada sektor perdagangan dan pertanian dengan lebih menitikberatkan pada sektor perdagangan dikarenakan letak Kerajaan Demak yang sangat strategis yaitu pada jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan Malaka sebagai pasar di Indonesia bagian barat. Masjid Agung Demak adalah karya besar Palawali yang menggunakan gaya asli Indonesia yaitu atapnya bertingkat 3 dan memiliki pendapa. Di kompleks masjid pada bagian belakang terdapat makam. Di tempat itu dimakamkan raja-raja Demak yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Yang kelima ada Kerajaan Mataram Islam. Nah, untuk letak geografisnya pada awal perkembangan Mataram Islam atau Mataram adalah sebuah daerah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Pajang. Mataram terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di bawah di Kota Gede, daerah Yogyakarta sekarang. Dari daerah itulah Mataram terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan besar yang wilayahnya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian di Jawa Barat. Untuk kehidupan politiknya, raja pertama dan pendiri kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Selanjutnya, Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati Ing Saidin Algofanagatama yang artinya kepala bala tentara dan pengatur agama. Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Agung. Tujuan pemerintahan Sultan Agung adalah mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir orang-orang Belanda di Batavia, sehingga di bawah pemerintahannya Belanda sulit menembus daerah Mataram. Wilayah kekuasaan Mataram menjadi semakin sempit pada masa pemerintahan Sunan Amangkurat II. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah kekuasaannya diambil oleh Belanda. Kota Mataram terbagi menjadi dua melalui Perjanjian Giyanti. Isi Perjanjian Giyanti ini adalah Kerajaan Mataram harus terbagi menjadi dua, yaitu daerah Kesultanan Yogyakarta yang diperintah oleh Sri Hamengkubuwono I dan daerah Kasuhunan Surakarta yang diperintah oleh Susuhunan Pakubuwono I. Nah, itu sejarah terjadinya Mataram terbagi menjadi dua. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan pembelajaran di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.